Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas C++, yaitu modul 7 dan modul 8. Untuk pertama kali saya akan menjelaskan bab 7 atau modul 7 tentang pointer dan string lanjut. Di soal pertama di sini ialah memahami konsep pointer konstan dan tidak konstan dan data konstan dan tidak konstan. Di sini ada barisan kode seperti ini: char string, print character of string, quote, lalu print characters. Di sini ada parameter string, di sini print character string, lalu di sini ada constant char string, looping sampai null. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan konstanta SPTR. Kita coba saja langsung dijalankan di sini. Sebelum saya akan menjalankan program berikut. Kita pertama komen dulu. Di sini sudah ada metodenya print characters. Kita coba lihat bagaimana jika karakter konstanta diakses oleh SPTR menggunakan SPTR. Kita run saja. Untuk menggunakan konstanta diakses menggunakan SPTR bisa juga seperti halnya string saja seperti biasa. Di sini akan tampil print karakter string sesuai dengan ini. Jadi di sini ada string, print karakter of string disimpan dalam string ini, lalu dipanggil dengan ditampilkan melalui metode print karakter string dengan parameter string. Lalu menggunakan konstan seperti ini. Tapi memangnya harus satu persatu kalau seperti ini. Apabila saya memakai kode ini, maka ini ke bawah semua seperti itu. Jadi apabila menggunakan const harus di looping dulu hingga 0 dan ditampilkan lagi si pointernya. Mungkin saya bisa mencoba jika memakai enter di sini. Kita coba saja. Seperti kita lihat ya. Di string is print karakter string, jadi dilemparnya bukan per itu. Kalau pakai pointer konstan ini dilemparnya per karakter, bukan string seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita komen modul nomor 4 ini. Kita lanjut berikutnya. Di sini ada beberapa barisan kode dan diinstruksikan jelaskan apa yang terjadi jika pointer tidak konstan. Mencoba mengubah nilai data yang konstan. Di sini ada integer y, f, ada fungsi f, ini tidak konstan. Lalu ini
konstan. Jika mungkin kita bisa mencobanya di sini. Lalu sini kita buka seperti ini. Apa yang terjadi? Data yang konstan. Kita pakai bintang di sini. Oh, stop di sini. Kita pakai bintang di sini. Akan terjadi kalau jika material konstan mencoba dan ini di sini Y dan ini memorinya sudah teralokasi memori di sini lalu pointer kita coba run. Nah, di sini muncul error apabila pointer tidak konstan, mau ubah nilai data yang konstan. Seperti ini errornya, xptr you cannot assign to variable that is constant. Seperti ini. Kecuali kalau misalnya memang konstannya dihilangkan, maka bisa diubah nilainya. Pointernya jadi tidak konstan, bisa diubah nilainya. Kita coba. Ternyata error, harusnya seperti ini. Jika konstan, kalau dibuka seperti ini. Kita lanjut saja ke soal berikutnya. Di sini ternyata terjadi error karena tidak bisa mengubah konstan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini ya, jelaskan apa yang terjadi jika variabel konstan menunjuk data yang tidak konstan. Di sini ada beberapa kode, ada deklarasi x, y, lalu di sini ada variabel, ada deklarasi integer const ptr, pointer constant ptr dan x. Jadi diisi dengan memori x, lalu ptr tersebut diisi dengan 7. Lalu ptr-nya diisi dengan y. Mungkin kita bisa mencobanya. Jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan.
Kita komen lagi, kita buka di sini. Kita coba run. Dan kita coba run, dan jika ditampilkan PTR-nya, maka akan muncul memori Y. Dan jika saya akan menampilkan bintang PTR, kita lihat apa yang terjadi. Ya, di sini saya lupa ya, harusnya ini in const PTR, in bintang const PTR. Saya kunci, kita tambah const lagi. Ini kita sini 7. Hasilnya apakah bisa jika konstan menunjuk data yang tidak konstan. Di sini muncul error jika menunjuk yang tidak konstan. PTR cannot assign to variable that is const. Seperti itu, akan muncul error seperti ini. Jadi jika ini kita komen, lalu kita tampilkan PTR di sini, dan apa yang terjadi? Tidak menunjuk data yang jadi jika kalau misalnya udah menunjuk satu memori data dengan X, misalnya memori X, maka yang konstan tersebut tidak bisa menunjuk memori lain. Maka tadi terjadi error jika ini jangan komen seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Intinya jika tidak menunjuk data yang tidak konstan, maka menjadi error seperti itu. Kita coba soal berikutnya, kita komen lagi nih. Kita lihat ke nomor berikutnya. Oh, di sini ada bahasan kode juga. Di sini ada dekorasi X-5, Y tidak diinisialisasi, lalu ada pointer konstan juga. Pointer konstan juga di sini. Const int. Bedanya di sini ada integernya harus konstan, tidak bisa dirubah. Dan pointernya juga harus konstan, tidak bisa dirubah. Jika PTR sudah diisi 7, maka jika PTR sudah diisi 5, maka ketika diisi 7 tidak bisa. Seperti itu. Mungkin kita bisa mencoba menjalankan programnya
seperti apa jelasnya. Kita run. Seperti ini. Oh, ternyata di sini saya memodifikasi, seharusnya ini dikosongkan 5, lalu PTR-nya kita buka. Di sini ada 2 konstan, integer yang diisinya harus konstan juga, 7 terus, sebenarnya seperti itu. Kita ganti 5 ini. Lalu di sini 7, di sini dan Y, isi preferencer diisi memori Y dan Y, apakah bisa? Kita coba saja. Ternyata di sini muncul error ya. Kita bisa lihat errornya di sini. Pointer you cannot assign to variable that is constant. Jadi pointernya kan sudah dipatenkan bahwa isinya ialah integer yang konstan dan pointernya juga konstan, jadi nggak bisa diisi lagi. Kalau 5 ya 5 gitu, karena udah diisi 5 di atasnya. Seperti itu. Dan pointernya juga tidak bisa diisi juga memorinya dan memori karena sudah konstan di sini. Seperti itu. Kecuali jika ini ditutup seperti ini, lalu kita mungkin tidak bisa, ternyata harus memang dibuatkan di awal seperti ini. Seperti itu. Dia harus konstan di deklarasikan di awal. Kalau ini kan, kalau yang pertama nih nomor 3 ini yang konstan tuh pointernya aja, sedangkan isinya bisa diisi di bawah. Itu bisa dirubah isinya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2 ini memahami penggunaan perintah sizeof. Di sini ada bahasan codingan, ada fungsi getSize, size underscore tag, parameternya float. Di sini ada float array 20. Di sini ada size, kita memakai size of array dan juga getSize. Bedanya kalau size of array yang pertama ini kita langsung memakai fungsi size of array, jadi bisa ketahuan 20. Kalau yang ini memakai fungsi yang kita buat, namanya getSize juga. Lalu yang di dalam parameternya ialah array ini. Lalu di dalam fungsi tersebut memakai size of lagi seperti ini. Mungkin kita bisa mencoba untuk nge-running programnya seperti apa. Kita buka dulu. Ada fungsi size.getSize. Lalu di sini setelah mengcopy getSize seperti ini, intinya sama aja sih, size of juga
sama-sama size of, cuma ini bedanya dilempar seperti itu ke fungsi yang telah dibuat. Cara saja programnya agar lebih jelas. Bisa kita lihat tadi di sini ya, yang menggunakan size of langsung di situ. Di sini nomor bytes-nya ialah jumlah dialokasikan 980. Lalu jika kita memakai pointer, maka alokasi memori untuk pointernya ialah 4 untuk menunjuk ke area tersebut. Seperti itu. Jadi di sini diinstruksikan informasi apa yang diberikan oleh perintah size of. Intinya size of ialah untuk memberikan jumlah bytes pada setiap deklarasi variabel atau ya variabel seperti ini. Di kasus ini ialah variabelnya ialah float array sebanyak 20 dan pointernya arraynya ialah 20, pointernya ialah 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada beberapa ada barisan kode. Di sini diinstruksikan mencatat hasil kelemburan di atas. Lalu untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data. Mungkin kita bisa mencobanya di sini agar lebih jelas bagaimana prosesnya. Kita buka saja. Oke, seperti ini. Di sini ada deklarasi karakter C, S, I, short S, integer I, long L, float F, double D, long double LD, array, dan pointer array. Lalu setiap variabel yang telah dideklarasikan, kita cari tahu ukurannya berapa. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa coba langsung menjalankan programnya. Di sini kita bisa lihat untuk karakter C size-nya 1 karakter, lalu S short 2 itu, lalu itu integer 4, long juga 4 sampai integer, float juga 4, double 2 kali lipatnya integer long sama float yaitu 8, long double juga sama di 8, array ialah 80 dan pointer ialah 4. Untuk apa kita mengetahui size dari setiap tipe data? Di sini kita bisa secara bijak menggunakan variabel jika penting, dikarenakan penggunaan memorinya bisa lebih efektif jika kita membuat program tidak menggunakan banyak variabel. Kita bisa tahu di sini bagaimana pengalokasian memori jika kita mendeklarasikan variabel. Seperti itu. Kita untuk soal berikutnya. Di sini ada nomor 3 ialah memahami penggunaan pointer dengan array. Memahami penggunaan pointer dengan array. Di sini ada array B, deklarasinya yang inisialisasi sini ialah 10, 20 sampai 40. Ada juga pointer BPTR yang isinya ialah array B. Jadi BPTR ini menunjuk B seperti ini. Lalu ditampilkan dan di looping untuk menampilkan hasil menampilkan arraynya. Lalu juga di sini ada
offset, integer offset. Di sini offset digunakan untuk menunjuk pointer dari B jika kita memanggil data pada array dengan pointer seperti ini. Bintang tutup B offset, offsetnya ialah indeks keberapa, tapi pemanggilan seperti ini. Lalu sama juga PPTR seperti ini. Jika pemanggilan data biasa pakai array biasa, indeks biasa, jika pakai pointer notasi seperti ini. Bintang BPTR. Ini kita bisa mencobanya agar lebih jelas bagaimana penggunaan pointer pada array. Ya, seperti apa yang tadi saya jelaskan, jika pemanggilan array untuk penampilan seperti ini biasa, jika untuk menggunakan anotasi pointer, pemanggilan data di array seperti ini, pakai plus, lalu ini indeks berapa. Jangan lupa tutup kurungnya seperti itu. Kita coba saja programnya agar lebih memahami. Di sini seperti ini apa yang tadi saya bilang, ini pemanggilan data melalui array biasa, ini yang melalui pointer pakai seperti ini notasinya, kurung plus 30. Dan ini untuk BPTN memiliki sama seperti B karena telah dideklarasikan bahwa BPTN diisi dengan B ini array, ini pointernya. Bisa juga seperti itu pemanggilannya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya saja. Kita komen dulu ini. Kita ke soal berikutnya. Di sini ada pertanyaan. Di sini diinstruksikan jelaskan apa yang dimaksud dengan offset. Offset di sini adalah indeks seperti kalau di sini itu. Tapi untuk pointer seperti itu. Lalu kita ke soal berikutnya. Di sini diinstruksikan jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas, apa yang dilakukan oleh fungsi rem. Oke, kita coba untuk menjalankan programnya. Sebelumnya saya telah mendeklarasikan sini. Terlalu panjang. Sini saja. Kita lihat. Mainnya seperti ini. Ada kita deklarasikan const-char suite 4. Ini tipe-tipe dari kartu remi ya. Ada hearts, diamonds, clubs, spades. Lalu dari setiap kartu remi tersebut
memiliki ace, deuce, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king, seperti itu. Face 13, straight 14, langsung ada deck 4 dan 13. Ada S-Rand. Lalu di sini ada fungsi shuffle dan deal. Shuffle, kita lihat shuffle deck. Ini ada row column, looping sebanyak 62 kartu, lalu looping sebanyak row column, bukan sama dengan 0. Dilakukan fungsi random, ini adalah fungsi random mode 4 untuk tipenya. Kalau random mode 13 untuk kolomnya, lalu ditampilkan deck row column cardnya agar itu, lalu deal seperti ini. Di sini kita lihat, mungkin kita bisa mencoba untuk programnya agar lebih jelas dan detail. Kita run saja. Oke, yes. Runnya, maka akan tampil kartu yang telah dirandom atau yang telah diacak seperti ini. 7 of clubs, lalu 6 of hearts, 8 of clubs, jack of hearts. Ini itu telah dirandom. Jadi di sini ada dua fungsi ya. Pertama yang shuffle ini untuk mengkocok, dan deal untuk menampilkan hasil yang udah dikocok seperti itu. Oke, seperti itu intinya. Sini penjelasan singkat ini ada untuk merandom dan untuk menampilkan. Lalu fungsi rand ialah fungsi untuk merandom data seperti itu. Ya, seperti itu. Di sini kita ada soal terakhir nomor 4. Untuk nomor 4 saya membuka di line project karena ini panjang. Kita buka di line project. Dua tujuh terakhir ini. Oke, kita lanjut. Ini nomor terakhir ialah seperti ini. Sini ada array, di sini ada barisan kode, sini ada deklarasi YC sebanyak 10, integer konstan ya, lalu ada integer order, counter dan array, size sebanyak 10, 24 seperti itu. Lalu di sini ada kita memilih untuk kita diinstruksikan untuk memilih satu untuk ascending, dua untuk descending seperti itu. Di sini ada looping sebanyak array size. Lalu di sini jika satu bubble, kalau else bubble dan ascending, kalau else descending. Sini untuk menampilkan ini yang bubble-nya ada swap, si bubble itu bubble yang sorting ya. Sini ada swap, sama sini ada swap. Ini seperti swap ini, lalu ada scanning dan scanning. Ini kita bisa untuk menjelasnya, scanning itu urut dari kecil ke besar, scanning yang besar ke kecil. Bisa ya. Karena di sini hasil error dari program dari modulnya. Di sini sedangkan diinstruksikannya ialah apa yang dijelaskan dengan singkat apa yang dilakukan di atas, di swap.
menggunakan breakout by reference. Di sini saya akan jelaskan untuk program ini secara keseluruhan ialah untuk mensortir dari apakah kecil ke besar atau besar ke kecil, scanning atau di scanning, oke. Seperti itu isinya dekadasi arraynya dan jumlah. Jika kita memilih satu maka scanning, jika else maka di scanning. Untuk swap, back by, call by reference karena pointer makanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ternyata habis. Kita lanjut ke modul 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 8 mengenai object oriented pada C. Kita lihat ke bawah. Kelas dan abstraksi. Yang pertama ialah membuat objek dalam bahasa pemrograman C++. Seperti ini. Sebelumnya saya telah mengerjakan, jadi tinggal membuka lagi. Oke, kita coba saja. Untuk nomor yang pertama, ya seperti ini. Di sini diinstruksikan untuk kelas car pada program atas memiliki 3 member variabel, 2 member fungsi. Sebutkan ya di sini bisa dilihat ya, dari sini kelas car ini pertama ada 3 variabel yaitu model, price, mileage, lalu ada fungsi accept, display yang hak akses ini adalah public. Untuk penjelasan mungkin saya akan menjalankan potongan program tersebut. Kita coba run saja di sini. Yes, ini akan muncul seperti ini. Enter number of the car. Misalnya kita pertama sedan, lalu yang kedua harganya berapa, 500, mileage 20, lalu yang kedua Jeep misalnya, lalu kita isi dengan 200, ini 10, dan nanti akan muncul lagi seperti ini. Jadi ini programnya ialah memasukkan dan menampilkan saja seperti itu. Untuk fungsi dan variabelnya sudah disebutkan apa saja. Lalu nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan keyword public pada program di atas. Maksud dari keyword public pada program ini ialah hak akses dari fungsi yang telah dideklarasikan di sini, yaitu accept dan display. Untuk public ya hak akses, setiap kelas bisa mengakses accept dan display ini. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Ini di komen dulu aja. Kita komen, Ctrl C, lalu kita masuk ke nomor 2. Di bawah kita komen lagi juga di mainnya. Kita bisa lihat di main. Kita komen aja di sini. Komen. Oke, kayak gini. Kalau kita lihat nomor 2 seperti apa. Nomor 2 juga ada barisan program seperti ini. Di sini ada kelas customer, ini merupakan fungsinya, lalu ada public juga, fungsinya get dan print. Jelaskan keyword private pada private. Nah, untuk keyword private di sini hak akses untuk penggunaan si variabel ini. Penggunaan variabel yang ada di sini di private ini hanya digunakan pada kelas tersebut. Contohnya hanya pada kelas customer. Mungkin kita bisa lihat, kita bisa jalankan untuk biasa kita bisa jalankan potongan program tersebut ya. Ini maksudnya berarti yang
Ini dua. Di sini ada, kita bisa lihat nomor 2. Untuk nomor 2 untuk get ialah public, bisa diakses oleh semua kelas dan fungsinya hanya variabelnya private. Di sini ada get untuk mengambil nomor kita, data kita, lalu ditampilkan seperti itu. Kita bisa coba untuk mulai programnya. Yes, untuk agar efektifkan kita pause dulu ya. Dan di sini ini hasil eksekusinya, masukkan nomor misalnya 5667, namanya Dika misalnya, dapat 13, billing address 402 misalnya, city Bandung misalnya ini, nama 8910 20 nanti ditampilkan lagi seperti ini. Jadi hanya memasukkan dan menampilkan saja seperti itu untuk programnya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Jika member variable pada program memiliki access specifier public private protected seperti pada program sebelumnya, lalu access specifier apa yang akan melakukan member variable tersebut, kita bisa coba saja gimana jika ini tidak memakai akses. Menurut saya akses ini berpengaruh besar ya. Bila tidak pakai ini maka bisa dipakai di semua tempat. Kita pakai saja, kita coba saja di run ya. Kita pakai code sini. Kita bisa lihat di sini pasti code sheet ini bisa diakses kalau tidak memakai. Oh, dia bisa diakses ya, Pak. Untuk di luar kelas tersebut di dalamnya tetap tidak bisa dipakai. Coba kita run saja, apakah bisa di running dengan posisi tanpa specifier. Oh, dapat lihat ternyata bisa juga. Kita coba. Ini bisa juga, tapi untuk hak akses kita coba buat kelas baru ya. Ini kelas, misalnya kita buat kelas baru di sini dengan kelas Dika, lalu di sini kita ambil name. Coba saya di sini. Customer.
Oh ternyata bisa, jadi itu sepertinya tidak bisa ternyata. Jadi itu hanya maka otomatis menjadi publik ya kalau misalnya tanpa specifier seperti itu. Dan kita soal berikutnya saja, kita lihat soal berikutnya, memahami konsep enklasasi sosial otopsi. Di sini ada berdasarkan kode seperti ini. Di sini ada private untuk mengklasifikasi model dan honk, model dalam publik model. Kita lihat di sini ada private honk dan di sini ada pemanggilan honk. Apakah bisa di sini? Di sini intensifnya jelaskan bagaimana cara apa jadi bisa pesan kalau kesalahan. Kalau ada kesalahan kita lihatin ya. Terus kita post kita post. Kita coba run saja bagaimana hasilnya. Menurut saya ekspektasi saya untuk private tidak bisa dilakukan pada fungsi atau metode, tetapi private tersebut akses tersebut bisa dilakukan pada variabel saja. Kita coba menghilangkan lagi sini itu namanya bukan misalnya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan saya tahu apa yang terjadi jika baris 3 state 32 dihilangkan. Catat keluar lalu jelaskan mengapa demikian 3132. Oke, seperti ini. Apabila kita tidak dijalankan, maka seharusnya tadi menjadi jalan ya.
jadi jalan seperti biasa. Karena jika tidak dikenal seperti ini, lalu jika kita tidak menjalankan 3 dan 3 kita bisa 3 yang bagian Ford Home dan Chin Ford modelnya. Sini kita copy komen saja dan kemudian di komen di sini kita run lagi. Yes. Dan bisa seperti itu. Oke, kita untuk persoalan berikutnya kita komen saja ke C, lalu kelas kita main juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sini memahami konsep statik dan fungsi statik ya. Di sini ada increment tipenya statik, integer i sama 0. Seperti itu. Di sini ada display before increment, after the first increment, after the second increment, seperti itu. Agar lebih jelasnya, kita coba run saja. Seperti ini. Lalu kita lihat di mainnya, jalannya dan juga lihat ke atas display itu apa ya, hanya untuk melakukan before increment seperti itu. Kita run aja, kita pause biar lebih efektif ya. Di sini di awal inisiasi 0 karena tidak statik, maka the first and the second-nya langsung si 0 juga karena tidak statik ya. Coba kita rubah jadi statik sekarang. Bisa kita lihat apabila memakai statik maka ini bakal apa namanya, tersimpan dari yang telah diinkrementkan. Apabila tidak memakai statik maka mengulang lagi dari hasil deklarasi yang telah diinisialisasikan seperti itu. Jadi kesimpulannya ialah pengulangan statik sesuai kebutuhan kita, apakah kita akan memakai hasil yang telah diolah atau yang hasil bisa dari awal lagi seperti itu. Inisialisasi di awal lagi. Oke, kita ke soal berikutnya. Ya, saya akan melanjutkan nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Kita bisa lihat di sini nomor 4 ada berdasarkan kode. Di sini ada kelas my class, ada void increment sama for display public. Void increment ya tidak ditentukan apakah itu public atau bukan. Di sini ada my class and display return. Di sini kita diinstruksikan untuk menjalankan programnya dan hasilnya.
Lalu jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel statik. Jelaskan apa yang terjadi jika program data sedang menggunakan variabel statik seperti itu. Oke, nah di sini saya sudah mengcopy berdasarkan metodenya seperti ini. Kita jalankan saja agar lebih jelas bagaimana fungsi statik dari kelas ini. Oke, seperti ini. Jadi ketika kita memakai statik, maka yang selanjutnya ditambah terus, jadi disimpan gitu, 0, 1, 2. Jika kita tidak memakai statik, apa yang telah dijelaskan sebelumnya ya, statik, maka 0 terus, dari 0 lagi, ketika masuk ke increment 0 lagi gitu. Jadi nggak akan 0, 1, 2, jadi 0, 0, 0, dan 0. Karena di sini dipanggil 3 kali ya seperti itu. Kita lihat soal berikutnya saja ya. Maaf ini ternyata sudah dijelaskan oleh saya semuanya. Kita lihat soal berikutnya. Kita komen ini, lalu kita main. Oke. Kita stop. Lalu kita cari lagi di sini. Nah, di sini kita lihat 5. Nah, kalau di atas cek langsung ya. Oke. Kita buka nomor static example admin. Kita buka nomor dulu. Nomor 5. Oke, ini kita buka. Hanya satu example static var saja yang didefinisikan 9. Oke, kita tutup ini, lalu ini kita buka. Ini satu saja display, di sini kita komen. Kita run programnya. Yes. Masih ada error ternyata. Nah, di sini adanya data. Kita lihat di sini. Oh, maaf ya, ada data. Oke. Ini kita hapus saja, kita komen aja deh, main. Lalu ini kita buka. Oke. Kita lihat perbedaannya antara data yang didefinisikan integer biasa dan static int. Oke, kita coba lagi. Kita masih ada error di sini. Oh, ternyata apabila datanya sudah didefinisikan atau public atau bukan, ternyata ada error di sini. Ya, error.
Kita bisa lihat di sini, jadi static ini berfungsi untuk mengisi variabel dengan ini. Lalu kita coba comment aja kalau tidak error. Mungkin kita bisa run programnya sekarang. Oke. Jadi bisa dipahami ya bahwa si static itu untuk ngisi bisa diisi di luar, tidak memakai hak akses, tetapi memakai int seperti itu. Dan juga jika kita butuh angka yang tidak diulangi dari awal sejak didefinisikan, seperti itu caranya. Oke, lalu kita coba jalankan ya. Di sini masih menunggu untuk menjalankan program. Saya jawab saja ya. Saya sebelumnya telah menjalankan program ini. Apa yang dimaksud dengan fungsi statik ialah fungsi di mana suatu variabel yang kita definisikan bersifat statis, sehingga ketika kita mendeklarasikan lagi variabel tersebut, maka variabel tersebut yang diambil adalah record yang terakhir, tidak didefinisikan dari awal lagi. Dan juga ketika kita tidak mau mendeklarasikan hak akses, itu public atau private, bisa juga kita pakai dengan diisinya secara seperti ini. Karena ketika saya mencoba untuk memakai integer biasa di sini dikasihkan tanpa statik, di sini error seperti itu. Oke. Sebelumnya di sini telah dijalankan, maka muncul 9. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya kita lanjut. Sebelumnya kita komen dulu aja ini. Kita komen. Di sini ada soal berikutnya, yaitu memahami akses friend. Di sini space tadi kelas A, private, find void F1. Lalu void 2, chain main. Kita coba saja bagaimana fungsi dari friend. Kita lihat nomor 6 di atas. Oke, nomor 6 seperti ini. Jadi di sini ada friend void ya, yang di buku tidak ada friend void 2. Di sini ada friend void F1, friend void F1, ini F1-nya, F2. Setiap membentuk link akses kelas A dengan pengisian variabel A sama dengan 5 lalu ditampilkan. Oke, kita coba lanjutkan 7 saja biar kita bisa membedakan mana A dan B. Oke, mungkin kita bisa run programnya di sini. Run saja, yes. Untuk mengaktifkan waktu saya pause saja dulu nih kesalahannya. Pertama di line 162 dan 163 kita lihat 163. Oh ya, karena di sini disebut cannot access private member declared in model 8. Jadi
walaupun jadi ini hak akses private ini tidak bisa diakses dengan sembarangan metode. Untuk yang satu bisa diakses karena dia memakai friend void F1 seperti ini. Jadi jika kita mau memakai void F2 agar bisa diakses F2, maka deklarasikan di kelas tersebut friend void F2 seperti ini. Oke, kita bisa coba run lagi. Ya, akan tampil angka 5 dari void dari F1 dan 7 dari F2. Nah, di sini kita hapus lagi ya. Sini diinstruksikan untuk di nomor di soalnya ialah untuk mencetak kesalahan yang kesalahannya ya tadi itu tidak bisa diakses karena private. Lalu jika baris 22 dan 23 dihilangkan, baris 22 dan 23 itu ialah ini mungkin bisa berjalan lancar ya. Kita coba dihapus 22 23 ini komen aja biar gampang. Mungkin kita bisa ngarang lagi programnya. Stop. Oh, ternyata sebelum dijalankan saja sudah muncul error di sini. Man 4. Ini bisa ngarang program. Nah ya, bisa diakses karena itu tadi itu di private ya, kelas A nya. Kalau hanya deklarasi, hanya mendeklarasi saja bisa itu. Yang difungsikan emang deklarasi doang. Objek itu dan tidak mengakses dan menginisialisasi nilainya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lihat. Oh ya, kesimpulannya ya mengenai keyword friend ialah friend untuk memberikan hak akses selain inheritance untuk kepada hak akses untuk metode di luar kelas tersebut, jadi bisa diakses gitu. Oke, kita bisa coba lagi ke soal berikutnya. Sini ada kelas A, kelas B, private, kelas B, public. Seperti ini. Oke, kita main saja ini. Kita komen kelas ini dibuka. Kita buka saja. Oke. Kita buka di sini dulu. Ini kita tutup. Buka. Lalu kita bandingkan ya. Oke, bisa. Ya, jadi di sini kan saya akan menjelaskan ya. Program di sini menggunakan friend juga. Lalu kita lihat apakah bisa ketika ini di apa namanya di deklarasi friend kelas B merupakan friendnya, apakah bisa mendeklarasi kelas A seperti ini. Oke. Di sini di mainnya mengakses function yang memanggil A. Yang di dalam function itu sendiri memanggil fungsi A. Oke, kita coba run saja programnya.
Ya, ternyata bisa. Dan di sini ada muncul runtime check failure. The variable a is being used without being initialized. Seperti itu. Kita lihat di sini. Oke. Tapi sebenarnya ini bisa nih untuk friend, karena apa yang tadi saya bilang bahwa friend itu memberikan hak akses kepada walaupun berbeda kelas dan walaupun juga tidak memiliki keturunan. Untuk hasilnya tadi blank ya, karena tidak ada isinya seperti tadi. Oke. Lalu mengapa kelas B bisa mengakses member variable? Mengapa kelas B bisa mengakses member variable yang bersifat private pada kelas A? Ya tadi siapa bilang kelas B ini diberikan hak akses friend, jadi sehingga si B bisa mengakses variabel A, variabel I di A, seperti itu ya. Sedangkan friend classnya ini sendiri bersifat public, bisa diakses oleh B. Seperti itu. Kesimpulannya seperti biasa seperti yang tadi sebelumnya, bahwa program ini walaupun berbeda kelas tetapi diberikan hak akses friend dan public. Maka si A ini bisa mengakses variabel I yang dideklarasikan di A yang bersifat private, seperti itu. Oke. Soal itu terbuka. Waktunya sudah habis. Sekian dari saya. Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.